Selamat pagi Baraya Bandung, Wilujeng Sonten, tepang deui sareng simkuring, Peri Gingeruan, dina acara siaran Bandung. Juga jadulnya. Yoi. Jadi ngomong-ngomong masalah radio gitu kan, radio teh aya nama jadi salah satu bagian komunikasi yang sudah mulai terlupakan. Ya. Tapi masih ada Wak komunitasnya Wak yang suka tetap mendengarkan radio Wak. Ada, tapi sekarang komunitas yang ngedengerin radio teh kebanyakan dari data-data yang saya dapat gitu ya, dari teman-teman penyiar, dari teman-teman di lapangan wartawan. Kebanyakan yang dengerin radio tuh kayak misalnya Dahlia, Ardan, emang yang yang bagus, bukan yang bagus sih, yang terkenal gitu ya. Ya. Ternyata pelosok. Sukabumi, Ya. Cianjur, Daerah ya. Mungkin. Terus katanya pernah ada teman yang siaran malam-malam yang curhat, yang nelponnya tuh ternyata dari orang Purwakarta Kaluhur teh namanya, Padalarang Kaluhur teh, Pekalongan atau namanya Cikalong. Ternyata yang pendengar setia tuh justru di daerah Bandung mah kurang. Tapi eta emang sinyalnya nyampe gitu, lamun siaran radio di Bandung. Sinyal radio mah kenceng mah. Kadang di justru yang paling kenceng teh radio AM. Oh iya. Australia wae kedengeran. Jadi mun FM tuh range sekitar berapa kilometer mah masih kena kedengeran lah. Jauh gitu. Tapi lamun ngobrol-ngobrol masalah radionya itu kan sejarahna radio teh. Kira-kira Wak. Apa? Kita belum perkenalan Wak. Iya benar, tapi udah gak kenal. Saha saya gitu. Dengan Didit Badintas di sini. Peri Gingeruan Dan komentator kita di sana. Lain tetap kudu aya komentatornya. Selalu kita harus ada komentator. Jadi seolah kita penasehat itu. Seolah kita teh juga nu paguntrang padahal mah da urang mah di sini cuma ngebahas itu. Seolah-olah orang itu ketinju Wak. Jadi tinju teh kudu aya komentatorna. Padahal teh gitu can. Tah radio teh ayeuna udah mulai istilahnya mah sunsetnya. Yang ngedengerin, jadi awalnya di kota Bandung dulu mah apa-apa teh radio gini, yang pakai mobil juga kan ngedengerin radio. Paling itu aja sih kalau yang mau ngedengerin di Bandung mah yang lagi perjalanan di mobil. Kebanyakan sekarang mah yang ngedengerin teh di pelosok. Kebayang Wak, dulu mah pas zaman saya masih sekolah gitu ya. jadi kadangnya jadul lah ya orang sekolah. Dulu tahun sabaraha di dulu teh kalau misalkan ya kita senang dengan seseorang di kelas itu bisa lewat salam-salam lewat radio gitu. Bener. Pangsalamkeun kasih anu kelas awan asa bangga gitu, asa bangga tadi sebutkeun gitu teh. Atau misalkan dulu kan pas zaman saya sekolah mah masih zaman scene underground musik teh istilahnya tuh masih booming lah gitu. Ada satu radio namanya JMR. Wah, itu mah pas istirahat sekolah tanya di kantin teh nyetelnya JMR. Ya, lagu-lagu hardcore, black metal, core itu teh pokoknya sampai ke si penyiar teh si gambar artis deh gitu, baru teh sarang rapal gitu, penyiar radio teh gitu. Ya, zaman dulu gue eta salah satunya JMR itu zaman ska-nya. Ya, tapi orang masih banyak sajaman gitu lah. Sajaman jadi JMR. Saya mau ngadengkeun eta teh sok hayang minum adem sari. Iklannya di corona serak. Iklan aduh banyak. Kena naon lah. Belum ada HP segala macam ya. Iya. Jadi betul. Mendengarkan pertandingan sepak bola itu rame kalau di radio. Atau dulu ada dongeng Pak Kepoh tuh. Eta mah legend Pak. Pohon deui Pak kumaha Sampai ibu kos saya dulu itu sambil masak itu yang didengar. Pak Kepoh ya. Suaranya teh bisa judulnya ceweknya. Judulnya teh si Rawing. Jagoan deh. Bahasana masih kene itunya Paknya. Masih bahasa Sunda ya bahasana. Masih roamingnya dulu pas Salmanto ke Bandung. Masih butuh pemandunya. Pemandu lagu. Atau eta mah BUMN. Pemandu lagu Nusantara.
Ya bener-bener. Cuman wah kepo sih eta booming oge zaman dulu teh mau didengerin. Jadi ingat zaman dulu teh kan waktu kecil kalau misalnya datang ke tempat kayak warung kopi atau tukang lotek gitu nya. Yang ngedengerinnya teh aki-aki. Pakai radio-radio yang jadul teh. Musik-musiknya tadi di intro ya gitu. Tapi kalau ngomong-ngomongin masalah sejarah perradioan di Indonesia ya. gitu ya. Sebenarnya Indonesia teh patut berbangga gitu. Sebenarnya radio yang di Bandung tuh radio pertama tuh namanya Radio Malabar. Oh Apa iya tuh? iya. Lain Gunung Malabar. Tapi kan posisinya di Gunung Malabar ente. Itu oke, ayana di ente, Gunung oke. Puntang. Jadi si Radio Malabar itu teh aya di Gunung Puntang didirikan iya, ku iya. Gunung menir Puntang, Belanda. bener. Heeh. Namanya Klaas Dijkstra, seorang menir Belanda yang datang ke Indonesia pada awal abad 20. Diam-diam menuliskan catatan perjalanan Radio Malabar, gitu. Jadi ia memang dipanggil sengaja maksudnya dipanggil Belanda ke Indonesia tuh untuk bekerja bersama Dr. de Groot. I am Groot. Tapi lain ditanya. Jadi ini mah si Groot teh kalau sekarang mah orang Orang IT. Guardian of Galaxy-nya. Orang IT lah. Jadi dia teh ahli Lulusan mana eta? Lulusan Unikom. teknologi. Iklan dari mana ya? Kalau bawa alma mater lah. Oke, iklan kan Unikom sok iklan di radio. Kemayar kan dia gratis. Jadi ini membantu Dr. de Groot untuk mendirikan sebuah radio yang sekarang dikenal Radio Malabar dalam mengoperasikannya di Bandung Selatan, di Gunung Puntang. Iya iya iya. Cuman lamun misalnya ngobrol-ngobrol Gunung Puntang, saya teh sedih. Jadi sejarah Radio Malabar ini tuh sekarang udah nggak ada. Jadi kalau misalnya kita baraya bisnis main-main ke Gunung Puntang, nggak akan nemuinnya pasti puing-puingnya itu aja. Ya, yang dekat kolam cintanya. Nah itu teh kolam cinta teh depannya si Radio Malabar ini. Ya tinggal puing-puing sekarang. Ya, tinggal puing-puingnya aja. Jadi itu teh jadi puing-puing gara-gara ini sih. Jadi pas waktu agresi Belanda, pas ini satu universe dengan sejaman dengan ini Muhammad Toha yang Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Kolot. Nah, di ini juga dihancurin si gedung-gedung radionya teh. Padahal Pak, di radio ini tuh banyak sejarahnya. Jadi ini tuh adalah radio pertama di Indonesia, mungkin salah satu yang terbesar dan bisa menjadi istilah nama buah bibir, namun aya nama viral. Jadi pas zaman teh ya teh viral radio ieu teh Pak di seluruh daratan Eropa teh. Ini adalah sebuah komunikasi mungkin waktu itu kan. Dan sebuah kayak lompatan teknologi yang bisa dibuat oleh Belanda pada saat itu. Jadi itu teh sekitar tahun 1945 itu mulai dibangun gitu ya. Si Radio Malabar ini. Kalau nggak salah itu kalau nggak salah ya saya sempat baca pas siaran langsung proklamasi kemerdekaan RI itu bisa sampai kedengaran di Belanda katanya Wak, kalau nggak salah itu ya. Nah ya itu tuh mungkin itu kayaknya udah agak kesini ya. Jadi mungkin si pemancarnya pakai yang sisa-sisa ini. Tapi kalau mau radio nama ini kayaknya udah lebih tua dihancurin. Kan dihancurin ini sekitar tahun 1945an gitu ya. Jadi kayaknya mah ini Indonesia memanfaatkan siaran radio itu tuh paling pakai pemancarnya. Nanti kita bahas pemancarnya. Ya. Nah ini Radio Malabar ini dibangun itu sekitar tahun 1914 sampai 1945. Ini merinci bagaimana pada akhir 1920 ini sejarahnya. Jadi si De Groot ini tuh datang ke Indonesia tahun 1920. Jadi dipanggil oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membangun radio ini. Nah radio ini tuh terletak di Gunung Puntang di lembah yang tadi saya ceritain itu ya. Nah ini tuh juga si pembangunan itu nggak serta-merta lancar gitu. Jadi si Dr. De Groot ini tuh beberapa kali katanya pernah waktu peresmian ternyata radionya teu jalan. Coba bayangkan didinya nyian proyek presentasi kabos teh jalan. Ya bete lah pasti itu. Nah dia juga udah presentasi gitu ya di kalangan bangsawan ningratnya Belanda gitu dan ternyata nggak jalan radionya sampai akhirnya dia merasa kecewa dan mengirimkan surat ke Ratu Belanda.
sampai kiriman surat Ratu Belanda tidak ada balasan. Oh, kumaha tah? Bete. Nyampe, awasinya meren Ratu Belanda. Iya, jadi dia teh bete. Tapi ternyata selang beberapa ya maksudnya beberapa waktu lah, ternyata si Ratu Belanda nggak marah. Oh. Maksudnya mah mungkin namun cek ayeuna mah nggak apa-apa, ini kamu udah berusaha. Kamu Bijak udah sekali berusaha. Ratu Belanda. Jadi udah berusaha. Nah, karena di daratan Eropa ini tuh si cerita tentang Malabar ini tuh udah istilahnya mah banyak diomongin lah ya. Jadi bawa bibir mau lain mah viralnya. Jadi si Dr. Grudin itu merasa tertekan. Jadi istilahnya dia nggak punya banyak waktu untuk mengembangkan dengan sempurna. Jadi mikirnya mungkin gitu ya, asal jalan lah. Jalan lah. Dulu. Karena pas awal-awalnya juga ini kan banyak yang gagal gitu ya. Terus pernah katanya jebol listriknya sampai pada akhirnya si Dr. Grudge ini tuh memutuskan untuk membuat pembangkit listrik Sendiri gitu. Sendiri. karena tegangannya cukup besar. Cuman dia membuat pembangkit listrik itu di daerah Dago. Daerah Dago dia bikin pembangkit listriknya teh. Oke lah, pembangkit listriknya di Dago, radionya di Malabar. Kuntang. Kumaha itu jauh, Wak. Oh, itu kan ai zaman baheula mah meureun aya wire mah geus aya jigan. Tesla. Tesla. Meureun nih jadinya Teslanya. Cuman ini nggak dijelasin bagaimana dia menyalurkan listriknya gitu ya. Cuman ini dia nyebutin kalau si pembangkit listriknya tuh ada di daerah Dago atas. Ketemu terpisah itu. Apanya, Pak? Radio dengan Emang terpisah. Awalnya menyatu tapi nggak kuat. Nggak meledung. kalau besar gitu. Jadi ini pembangunan pun tak hanya dilakukan di kawasan Radio Malabar nih. Untuk memasuk kebutuhan listrik yang besar, The Groot memprakarsai pembangunan beberapa pembangkit listrik baru. Salah satunya pembangkit listrik tenaga air PLTA Dago Bandung. Nah ini. Nah ini mungkin Wak salah satu bisa untuk dibuat semacam contoh lah untuk bangsa kita sekarang gitu, atau apalagi orang-orang muda gitu. Kalau misalkan berusaha, gitu, dia mencapai titik misalkan di mana dia gagal, mungkin bisa jadi contoh dia menemukan solusi-solusi lain. Iya. Misalkan membuat apanya dulu, baru dia mengembangkan si proyek yang aslinya. Kayak ini kan istilahnya cita-cita nama bikin radio kan, Iya. tapi akhirnya kan kebutuhan radio itu listriknya itu harus memadai. Jadi dasarnya berarti harus ada listrik dulu. Makanya dia bikin pembangkit listrik tenaga air gitu. Jadi mungkin ini awalnya mah nggak kebayang mungkin sama si Dr. Groot ini itu ternyata butuh tenaga listrik yang jauh lebih besar gitu, karena dia ingin menjangkau beribu-ribu kilometer biar sampai ke daratan Nederland. Ini salah satu pemuda mencari solusi, bukan pemuda pencari apa? Pencari kebisingan. Bukan, Mencaci maki ya. Jadi ini si Dr. Groot ini tuh bisa beberapa kali dia uji coba melakukan pengujian pertama radio tak mampu menahan tegangan listrik yang ngebeleduk tadi gitunya, sampai akhirnya dia bikin tenaga listrik baru yang ada di Dago. PLTA yang ada di Dago. Pada akhirnya nih November 1922 pemancar mesin PKX yang berada di Bandung pertama kali menerima sinyal dari Belanda. Pada panjang gelombang baru 15 km, tapi lumayan udah ada pergerakan. Namun beberapa masalah kembali terjadi, seperti sinyal berhasil ditangkap tapi tidak lengkap mungkin ya. Nah, baru pada tanggal 18 Januari 1923 suara dari stasiun Kortwijk PCG apa ini didengar untuk pertama kalinya di stasiun penerima radio Malabar yang berdiri di Cangkring beberapa kilometer dari pusat radio. Suaranya tersebut berasal dari Komite Radio Koji Regiden dengan panjang gelombang 8.400 meter. Momen bersejarah ini dilaporkan oleh radio melalui PKX dan catatan penerimaan sinyal kuat. Nah ini mungkin sinyalnya udah istilahnya udah bagus mungkin ya. Iya. Dan bagus dong, udah bagus lah. Di Belanda kan dia coba datang lebih kuat dari stasiun Eropa tuh. Kan? Sukses besar. Itu. Istilahnya kan dari Eropa istilahnya Ya, sampai si Dr. Groot ini tidak bisa menahan kebahagiaannya ya. Jadi bahagia coba yang kan jika didinya nyin proyek ternyata membuahkan hasil kan pasti bahagianya. Numpang teh. Numpangnya tuh paling bubur bodas. Pesta zaman baheula mah da di Gunung Puntang tiris gina. Bakar jago. Bakar jago gitu. Bakar jago. Kok tiris mah didinya apa asli mah. Tapi baheula mah jigana belum jadi tempat camping ya.
Belum. Cuman orang mah ngebayanginnya bagaimana kalau misalnya si radio itu teh tetap ada di situ, wah jika bagus bisa Wah, eta mah jadi bangunan lagi. Kalau lihat di teman-teman Baraya Bisnis ya, kalau mau lihat di internet tuh gambar-gambarnya bagus. Jadi si Gambar-gambar bangunannya zaman teh dulunya, bangunannya teh bagus. bagus. Jadi kayak gambar-gambar tapi si kayak Gena kalau misalkan aya kena sampai zaman ayeuna pasti eta jadi museum. ya museum. Dan udah pasti nanti museumnya teh disangkut pautin sama mistis. Pasti. Lah Indonesia mah gitu. Nanti Bukan uji gerak, nyali, ya. uji nyali. Dek dek. Dek dek. Stasiun Oh. radio misteri ya. Ya. Saking terharunya Sang Iliwan itu pun membuat puisi. Oh, lamun zaman baheula mah membuat puisi, tapi lamun zaman aya nama mun atau setik teh nyin status. Iya. WA beda. Status WhatsApp. Zaman baheula mah Pak bikinnya puisi. Nih, puisinya bagus nih. Saya tidak tahu apa artinya, bahwa saya sangat bahagia, keinginan dari masa lalu itu terlintas di pikiran saya. Oh, banyaklah pokoknya panjang ini. Bacakeun sebagai Bacakeun, seorang aduh. puisi atuh. Tong bacakeun Gunung tinggi dan saya sudah menunggu. gunung tinggi kulalui. Nah, di bawah hujan dan sinar matahari dan seperti siren tender. Oh, tender naon gitu. Panggil aku dengan kata rekan. Oh, jadi meureunnan jika nanti kan ini daerah tropisnya ningali sinar matahari teh moncorot. Hei, bangun, ayo bekerja lagi. Meureun gitu ya. Ya, siap. Panjang lah ini pokoknya kalau mau saya ngebacakan puisi mah nanti tarunduh lah. Jadi intinya mah si Dr. Degrut ini tuh bahagia gitu, dan ujung dari puisinya itu hore panjang umur PCG. PCG itu mungkin singkatan dari radio itu. Oh, jadi itu teh peresmian teh dulu padahal sempat bikin ini juga Pak. Jadi dia bikin si puisi tadi teh lewat telegram. Mungkin sosmednya zaman baheula mah telegram. Iya, Telegram. Ya. Hmm. Ting 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 tek 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 ting tek 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 gitu nyapanya. Sandi. Oh, gitu lih. Siga Morse. Siga Morse. Ya. Aya titik tik, aya titik hiji tik gitu. Oh. Dan ternyata si maksudnya tuh si radio itu tuh udah berjalan lancar gitu ya, karena mungkin di Indonesia ini adalah iklimnya tropis, jadi loba hujan angin mang. Beberapa kali kena petir cenah eta teh, dan itu bikin si Dr. Degrut stres. Jadi mau aya nama ujian apa lagi nih ya Allah. Itu pakai pakai penangkal petir mungkin itunya si Nah, pemancarnya. apa emang udah ceritanya gitu. Jadi istilahnya mah kalau diceritain di ini yang saya baca ini di jurnalnya. Jadi si Dr. Degrut ini tuh tidak mendapatkan jalan mulus gitu. Jadi penuh drama gitu. Jadi Ya pasti ada aja lah. Misalkan kita membuat penemuan baru atau usaha mungkin ya, Oh. pasti ada kendalanya lah gitu. Entah itu internal atau eksternal gitu. Oh, jadi pas peresmian teh itu gitu, jadi nggak jalan gitu kan. Ada yang rusak karena petir gitu. Yang tadi saya ceritain, jadi dia berpikir bahwa si Ratu Belanda teh ngambek gitu. Tapi ternyata akhirnya henteu. Jadi si pas peresmiannya tetap di tanggal itu gitu, 6 Mei 1923 gitu. Jadi istilahnya berarti si pemerintah Belanda nggak merasa itu sebuah kegagalan gitu. Jadi tetap diketok palu bahwa itu teh adalah sebuah keberhasilannya. Nah ini juga kurang lebih. Dan berita dukanya setelah radio itu istilahnya mau udah berjalan gitu ya, berjalan lancar gitu. Dr. Degrut tuh berpulang. Maksudnya pulang. Meninggal gitu. Jadi pulang ke negaranya. Ke Belandanya. Oh, sebentar. Cuman dia pas di perjalanan meninggal dan tidak tidak diketahui. Maksudnya itu penyebabnya kenapa gitu. Wah, tak konspirasi Pak. Tuh entah kenapanya. Di sana. Heeh. Tidak sesuai dengan pemerintah, konspirasi ya. Tidak sesuai dengan itu. Dan ini tuh jadi pas pertama kali pengujian, jadi sinyal, yang saya tadi belum cerita bahwa sinyal dari Belanda itu tuh sinyal yang pertama didengar oleh radio kita tuh halo Bandung. Halo Bandung. Yang Mungkin menjadi itu, lagu tuh terinspirasi mungkin. Ya terinspirasi. Jadi mungkin itu jadi sebuah inspirasi siapa ya, Ismail Marzuki ya? Ismail Marzuki bukan sih pencipta lagu Halo Bandung ya? Ya. Ya pokoknya entahlah. Jadi pertama kali sinyal terdengar di Indonesia teh Halo Bandung. Ismail Marzuki Pak. Ya bener kan, terus saya mah Jawa.
Sejarahnya berarti nilainya genep. Heeh. Aya nah kan. Kalau dulu PSBB, ada PSBB sekarang. Walah, ini zamannya PSBB, PSBB, Bener, Pak. aduh. Jadi itu pertama kali sinyal terkenal di Indonesia itu Halo Halo Bandung. Jadi Halo Halo Bandung teh dijadikan sebagai inspirasi lagu gitu aja orangnya ini apa. Nah, Halo Halo Bandung itu juga menjadi lagu untuk menghormati peristiwa Bandung Lautan Api, Kejadiannya sama, cuman itu Bersamaan. jadi si kan sebenarnya pemancarnya tuh ada di daerah Dayakolot juga ini tuh. Jadi si Malabar tuh radionya. Nah, relaynya itu ada di daerah Cililin awalnya. Awalnya ada di daerah Cililin. Iya, iya. Cuman ada beberapa alat yang rusak, akhirnya dipindahin ke daerah Dayakolot si pemancarnya tuh. Pernah lihat pemancarnya Dayakolot yang gede-gede? Old City. Old City, daerah aya nama jadi University Telkom. Tell you. Telkom University. Tell you love me. Tell me ya, Tang. Oh, tell me. Jadi pemancarnya itu salah satu pemancarnya ada di situ. Jadi ada di daerah Dayakolot. Pemancarnya tuh ada di daerah Dayakolot sama di Cililin. Di Cililin tuh karena ada kerusakan dipindahin jadi ke daerah Dayakolot sama Ranca Ekek. Oh, Jadi dari Malabar teh si siaran teh di relaynya dari situ. Pemancarnya tuh dari yang di Dayakolot itu. Mungkin kalau baraya bisnis yang orang Dayakolot ya pasti pernah tahu waktu kecil 90-an itu tuh banyak tihang-tihang. Ada 13 tiang-tiang pemancar yang radio pemancar. gitu ya. Jadi kalau dulu mah kan masih sawahnya banyak yang olahraga teh waktu saya masih unyu-unyu gitunya. Olahraga kadinya teh katiang opat. Oh, Ya, orang lari kemana? Tiang opat. Tiang opat. Soalnya tiangna aya opat. Terus Terus aya si tiang Gayu, tilu. tiang opat mah siga pada ngapungkeun Japati. Heeh eta, jika kitu tiang opat, cuman eta mah umul-umulan Jawa Timur. Ini mah pemancarnya tinggi sekitar berapa meter lah. Saya waktu kecil pernah naik ke situ, manjat ke atas, di atas teh emang bener semua seluruh Bandung kelihatan. Ya, dulu kan yang di tengah-tengah Telkom. Iya Pak, itu Iya. tinggal ada 4. Oh, tinggal ada 4. Kalau dulu ada 13, ada tiang 4, ada tiang tilu. Jadi pemancangnya teh ada yang 3, dia dipanggilnya tiang tilu sama daerah sama warga sekitar teh. Karena nggak tahu kenapa itu jadi berkurang, mungkin alasannya mungkin karena udah terlalu tua ya, mungkin bahaya. Bahaya bisa Bahaya, mungkin beberapa ditinggalin aja yang masih kokoh gitu untuk sebagai sejarah. Cuman kalau yang di Ranca Ekek ini itu agak sedikit kurang terdengar sih sebenarnya. Jadi sebenarnya Oh, pemancarnya daerahnya ada- sendiri gitu kan itu kita secara spesifik tahu ya daerah SNT Telkom. Kalau di Ranca Ekek Nah itu di Ranca Ekek sih kurang begitu ini Pak nanti Ranca Kalau Ekek itu- aja. kalau menepa itu nih formal. Heeh. Stasiun radio Ranca Ekek 1920 tuh daerah mananya ya? Sebelah mana dangdut tah? Oh tuh ini teleponken Cililin dipegang dioperasikan oleh Sukinta petugas teleponken dari Manokwari. Oh jadi zaman dulu juga suka ada mutasi kerja Pak. Jadi mutasi kerja ke daerah Cililin gitu. Nah cuman dipindahin ke Tapi itu Dayakolot. tiang yang di Dayakolot aman dari banjir kan? Nah seberapa di dinya mah tara kebanjiran. Oh gitu Tara kan? kebanjiran. Biasanya kan kita sudah tahu kalau misalkan ditanya kau Bandungnya di mana? Dayakolot. Oh masuk banjir ya? Eta tuh jadi trademark. Ya, padahal mah Dayakolot mah ada Udah Dayakolotnya lega. lega. Cuman kalau ngobrol-ngobrol masih Dayakolot sih, oh iya saya belum nyampe ini. Jadi zaman dulu tuh di daerah yang pemancar itu Dayakolot itu ya, itu tuh banyak peninggalan bersejarah bang aslinya. Iya kan itu Bandung belum ada, Dayakolot sudah ada. Nggak ada. Jadi pas si pemancar itu tuh mulai di ini ya apa? Maksudnya masih ada. Si warga sekitar nggak tahu dinas atau apa yang gitu ya. Dulu tuh pernah menemukan sebuah kabel panjang eta di ujung apa radio eta radio Jalan jalan radio, radionya jalan ya, jalan radio sampai ke jalan Dayakolot mah aya 330 jalan Sipur ya nama. Tah eta teh si kabel nanti gede pisan, segede ping-ping. 3 kabel gorong-gorong PLN gitu. Tah eta teh saya waktu kecil ngelihat itu dibongkar dan dibuka tembagana. Wah, tembagana edan mah. Oh, seberapa? Dikumpulkeun sabaraton. Cuman saya teh nggak tahu spesifik waktu kecil dulu ya. Itu tuh yang ngangkut pemerintah atau
apa Swasta gitu, swasta atau apa. Cuman kalau dipikir-pikir itu, wah itu peninggalan bersejarah, kabelnya gede-gede. Hmm. Kalau yang waktu kecilnya di situ pasti tahu lah. Hmm. Cuman itu Tapi itu emang bisa dipastikan bahwa itu teh emang iya, ada yang bilang itu teh kabel telekomunikasi zaman dulu. telekomunikasi jadi dari Kabel pemancar radio, yang di itu yang di dekat Iya. Telkom Kayaknya mah itu mulai teh ke sana ya pemancar Punta. listrik deh kayaknya. Tah itu menyambung yang tadi itu kumaha cara nyalurkeun listrik dari Dago ke Puntang. Kayaknya mah underground zaman Bisa dulu. Mah. jadi pemasangan listrik underground itu sebetulnya udah ada dari Udah dulu. ada, udah rapi kalau itu Udah rapi. teknologi Eropa mah. Terus sebetulnya emang kan kita tahu sendiri kalau saya baca-baca sedikit tentang sejarah Jakarta ya. Di Jakarta tuh dari dulu juga dari zaman Belanda emang terkenal suka banjir. Makanya Belanda tuh membuat sebuah daerah yang disebut gitu sekarang dikenal dengan Kota Tua itu kan. Jakarta itu bagaimana sistem pengairan atau drainase itu berjalan supaya lancar gitu. Jadi mereka tuh orang-orang Eropa zaman dulu tuh terkecuali Belanda itu sudah memikirkan bagaimana caranya mengatasi banjir di suatu wilayah gitu. Cuman teknologi yang mereka kembangkan tuh setelah zaman kemerdekaan tidak diteruskan oleh bangsa itu sendiri. Kadang itu yang bisa sangat disayangkan sih gitu istilahnya tuh. Tidak dimanfaatkan apalagi misalkan dilanjutkan gitu salah satunya. Ya dipelihara gitu. Padahal gorong-gorongnya kan udah besar-besar tuh kalau saya lihat pernah saya lihat di Kota Tua di Jakarta itu kan untuk mengatasi banjir di Drainase Jakarta. ya. Iya, karena Jakarta tuh jadi dari dulu dari zaman Belanda juga emang banjir mah pasti ada aja gitu. Iya. Paling ya itu sebenarnya kan kalau melihat dari sejarah itu kan Dayakolot gitu ya. Dayakolot emang kadang banjir gitu ya. Banjir. Cuman kalau kabar yang pernah saya baca itu Dayakolot emang dari zaman baheula banjir. Dan Dayakolot itu teh salah satu kota tertua mungkin disebut Dayakolot teh gara-gara itunya apa? Iya, kan Raden Wiranata Kusuma itu pertama kali ini tuh ke Dayakolot. Iya, kan Karena itu dataran paling rendah di Bandung, istilahnya mah apa ya? Dataran Cekungan paling Bandung. salah satu cekungan Bandung. Cekungan Bandung tuh yang pernah saya baca-baca sih. Bandung kan kayak lagunya lah Bandung Ya. gunung. Jadi Bandung itu sebetulnya sebuah cekungan dan dasarnya cekungan Bandung itu Dayakolot sendiri gitu. Ya. Jadi Dayakolot kenapa disebutkan Dayakolot karena Daya itu kan berasal dari kata Sunda yang Daya itu kota gitu. Kolotnya ya tua gitu. Berarti Ya, ya. kota tua sebetulnya Dayakolotnya ada secara bahasa Indonesia yang jadi Dayakolot itu ada sebelum Bandung ada gitu. Jadi Dayakolot udah ada gitu dan itu betul Pak Raden Wiranata Kusuma. Hmm. Itu teh Raden dari Subang. Hmm. Jadi sebelum dia menancapkan Kalau yang saya tahu apa itu teh? Itu di Sumur Bandung. wah juga kan termasuk keturunan Raden. Oh iya. Raden eta juga orang keturunan Raden Wiranata Kusuma. Kanuragana. Ya. Raden atau Lord ya. Ya sampai akhirnya jadi Dayakolot itu sebelumnya bernama Karapiak. Jadi sama Raden Wiranata Kusuma itu disebut Dayakolot itu bernama Karapiak. Karena dikarenakan kenapa? Banyak rakit-rakit penyeberangan sebuah dari bambu yang Sungai Citarum. Iya, Eta gini iya, mulai iya, nama iya. Arya Busana. Aduh, ngarep deui wae. Eta Iya, PT Pos Dayakolot. Nah, di situ tuh kayak lamun makanya kenapa peradaban zaman dulu, peradaban kayak Mesir, sebuah peradaban itu biasanya tercipta dari pinggir-pinggir sungai. Iya betul. Ya. Karena itu memudahkan mobilisasi kalau sungai kan. Pertama itu, kedua jalur transportasi, kedua untuk memudahkan istilahnya itu sanitasi juga sama kan pembuangan sungai. Transportasi, sanitasi juga bisa juga untuk ya ekonomi gitu bisa diambil yang dari sungai gitu sumber daya alam yang dari sungai itu pasti di pinggiran pantai. Ya, nah ini salah satu pinggiran sungai. informasi gitu ya untuk warga Dayakolot. Abi oge orang Dayakolot. Jadi Dayakolot itu zaman dulu mah namanya Karapiak. Karapiak itu dikarenakan di situ banyak rakit penyeberangan gitu. Jadi di situ kayak pasar. Jadi kayak orang
hilir mudik berinteraksi tuh di situ gitu. Nah, si yang sekarang mungkin ada masjid itu teh alun-alun itu teh. Ya terminal Ya, Dayakolot itu ya teh alun-alun dulunya. itu teh, alun-alunnya di situ. Jadi kalau misalnya dari dulu sekarang udah kok banjir, nah dari dulu juga banjir kayaknya itu. Emang daerah banjir, emang soalnya dataran paling rendah gitu. Di situ teh ada tukang bakso enak Pak, aslina. Naon MP-nya? Siga nama, asa nama udah bararadang bakso teh. Bakso MP. Heeh. Nanti Terkenal. untuk warga Bandung juga ini kalau mencari bakso yang gede gitu ya. Mie ayam mang itu teh. Mie Iya. ayam MP tapi geus pindah anu ke Balenda. Simpang. Iya tuh, ini diceritakan bukan diceritakan, ditulis sejarah ini Karapyak ini adalah merupakan kediaman Bupati Bandung karena di situ mungkin tengah-tengahnya kota Bandung itu didinya Dayakolot, Awalnya. dinya Bupati Bandung RA Wiranata Kusuma II. Nurutan Raja Eropa juga nanya. Iya. Berarti lamun misal orang raja Raden RA Wiranata Kusuma wah lu bisa berizin lah. Keturunan di sana ya. Kamu mah bukan keturunan asli. Kamu mah ini bastard. Iya itu siga dan teh Bolton. Tumenggung Ardi Kusuma 1981 1704 Tumenggung Ardi Raja. Wah ini tuh udah raja-rajanya di sini. Paling nanti kalau kita pembahasan soal Dayakolot nanti kita bahas di yang next aja. Tapi juga kalau ngebahas Dayakolot ya. Ngebahas kita akan mungkin nanti ada segmen tertentu untuk membahas sebuah daerah asal muasal sebuah kota, sejarahnya seperti itu. Kita akan bikin. Soalnya kenapa kita tadi bahas Dayakolot? Karena Dayakolot itu teh salah satu stasiun radionya Malabar gitu pada masa kolonial Belanda berfungsi sebagai penghubung antara perkebunan teh di bagian selatan yaitu Pangalengan. Jadi radio gitunya dirinya dan keluar negeri juga itu. Jadi pada masa itu teh gitu. Jadi mungkin radio teh pada masa itu mah internet. Jadi salah satu ini komunikasi yang memang sangat istilahnya tuh modern lah pada zaman itu untuk menyalurkan segala informasi baik dari si masyarakat ke si penguasa atau misalkan si penguasa untuk menyampaikan pengumuman kan lewat radio itu bisa. Iya, nah kan di situ ada relnya. Ya, itu rel dari zaman Belanda itu teh dipakai untuk hilir mudik teh. Ngangkut teh. Jadi zaman dulu kan Indonesia itu salah satu penghasil teh terbesar di dunia. Ayo lagi masih sih. Masih enak. Cuman kemarin juga ada istilahnya itu ada kabar gitu ya bahwa itu jalur yang mau ke arah Pangalengan itu mau diaktifkan kembali Pak. Nah, mudah-mudahan kalau bisa diaktifin lagi bagus itu. Cuman kalau diaktifkan kembali itu berapa kakak yang kena? Iya, soalnya udah diisiin Pak. Saya kalau lewat ke situnya habis itu. Jika kalau lewat situ teh yang pakai motornya itu teh rumah teh udah keamprok kan. Ya. Karena kalau nggak salah di Banjarang ada sebuah sekolah yang itu si daerahnya itu bukan Pak. Jadi si halamannya atau kelasnya itu di bawah jalur kereta api kalau nggak salah. Itu waduh, kenapa bisa diizinkan itu di situ? Dan di Dayakolot pun ada salah satu monumen perjuangan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah ini satu kejadian yang sama dengan si peledakan radio itu yang sedih. Cuman kalau yang di Dayakolot itu si ini pejuangnya bernama Muhammad Toha yang sekarang dijadiin jalan. Dia meledakkan Arsenal, bukan Arsenal yang di Liga Inggris. Jadi Arsenal itu istilah ini gudang amunisi, ya diledakin, ngebleduk, sampai akhirnya sekarang ada kubangan jadi balong Toha. Paling nanti untuk ngebahas si Dayakolot kita bahas di segmen berikutnya. Seru kayaknya ini, soalnya kalau ngebahas Muhammad Toha teh jiwa petasan saya teh bergelora. Waktu kecil tuh saya suka main petasan gitu. Jiwa warlock. Karena orang Dayakolot. Ya, cuman saya sedih petasan dilarang. Jadi sebenarnya petasan teh menyenangkan kalau digunakan mungkin dimainkan oleh orang-orang yang profesional. Cuman kebanyakan petasan ini dimainkan dengan bukan orang sih, anak kecil yang nggak tahu belum cukup cara mainnya, kan banyak kecelakaan.
Padahal kalau di tangan anak yang profesional seru gitu teh main petasan teh. Kebayang subuh-subuh main petasan, tapi nggak beres sholat subuh main bulan puasa kan rame. Kenangannya nggak bisa diganti dengan apapun, Pak. Kok kebayang pas bangun tidur teh beleduk wah tadi Ah, tubuh wah. berperang di tubuh. Jiwa petasan orang teh mendidih. Langsung ayo kita naik sepeda ke Dekolot beli petasan. Mang beli seberapa 2.000-an. Perang petasan di tubuh balena. Tadi tuku balena Wah, itu kali ini. gitu. Kadang zaman dulu mah 2.000 teh mahal, cek si Mang teh. Iya 2.000 dagang lijang. Untuk Mang saya mah rek perang ya. Wah, selamat berjuang. Selamat berjuang anakku nih, saya kasih bonus. Nah, aslinya saya mah paling resep dari tukang petasan teh eta, bonus, Ya, cashback, yang benefit. balik deh. Aslinya. Jadi Cuman ya sedih ya. Cuman ya gitulah. Kalau yang ini petasan sih sebenarnya nggak baik ya. Buang-buang uang begini. Kayak ngebakar duit, ngapain itu. Tapi kalau zaman dulu sih itu benar-benar salah satu kebahagiaan yang tidak bisa tergantikan main petasan. ya, Cuman ya emang salah satu negatif sih. Intinya buang duit kan. Kalau misalnya kita lagi teledor kan kalau kecelakaan tuh apanya banyak main petasan tiba-tiba membahayakan kena. itu. Soalnya yang kecil juga lumayan peris Pak. Kalau misalnya saya lagi gagal gitunya, sedar gitu kan pakai obat nyamuk teh apa. Jadi pulang ke rumah bawa obat nyamuk. Jadi pas pulang ke rumah teh, di mana? Ngaji. Sini di Ambuan. Bawa obat nyamuk, main petasannya aja. Gagal sih. Saya mah bad liar sih. Wah, si cenah gimana sih di Ambuan? Jadi mau aya nama juga namun bisa ada pengganti bat nyamuk mah bisa ini. Ayo nama diambil. Ngarokoknya, ngarokok. Geus rada gede saeutik. Di mana? Iya, les cik Ambuan. Oh, rokok ngarokoknya. Zaman leutik. Di mana? Ngaji cik di Ambuan. Bobat nyamuk main petasannya. Geus rada gede gitu. Di mana? Di Ambuan. Timpa berkumnya imunya. Oh, itu lagi. Wae. Tapi benar sih, Bandung teh kota kembang, jadi kita teh harus sengit. Untuk sengit mah goreng lah. Kayak kita disangka bunga bangka ini. Oke, Baraya Bisnis. Itu bahasan kita soal radio, mudah-mudahan bermanfaat meskipun informasinya bolong-bolongnya. Dan kita mah cuma ngobrolin aja sih, bukan bahas. Kita mah bukan pakar, tapi kita cuma menyampaikan informasi. Jadi informasi bahwa zaman dulu tuh sejarah podcast tuh radio dulu gitu. Berawal dari radio ya. Podcast tuh istilahnya mah resurrection dari radio. Kan sekarang lagi sunset gitu ya radio. Nah sekarang juga kan koran lagi sunset ya. Mudah-mudahan nanti koran juga bisa resurrection gitu. Ya, Resurrectionnya bentuknya apa gitu. Jadi korannya kayak mungkin koran di masa depan mah jadi bisa ngobrolkan nyarita. Pencet nyarita. Koran nanti ngobrol sarangan gitu. Gambarnya gerak sorangan juga Harry Potter. Ya. Asal tong suara Google we. Permisi, cuaca, mari kolot kan yang dulunya berlaku mana sekarang? Komaan. Ya itu mungkin sobat bisnis pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi di tema-tema yang menarik menurut kami. Kami. Selanjutnya semoga bisa menikmatinya pembahasan kali ini. Saya Didit The Banditos pamit. Saya Peri Gingerwan. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Oh iya komentar Pak Salmanto. Iya sama Nanto. Endingnya harus kayak radio zaman dulu Pak. Ya pemirsa yang budiman. Kita perdengarkan sebuah lagu dari Gus Plus. Selamat mendengarkan. Sampai jumpa.